Garam yang dikepung oleh para lelaki haus membuat mereka semua tercenggang karena bogem mautnya pria malang tersebut. Sampai terpental ke tanah langsung tak sadarkan diri. Ini semua terjadi karena garam memiliki kekuatan fisik khusus, yaitu hysterical strength. Garam mendapat kekuatan luar biasa. Akibat lonjakan adrenalin, tangannya sampai berasap. Hipotalamus otak garam mengalami kelainan, sehingga itu membuatnya dapat menaikkan adrenalin sesuka hati. Pukulan yang barusan dilemparkan oleh garam setara dengan tinju atlet pria kelas berat. Saking kerasnya, suara tinjunya seperti suara semangka meledak. Ini membuat nyali mereka berdua ciut dan ingin pulang. Jinwo kesal karena melihat mental para anak buahnya lembek kayak tahu bulat. Ia memerintahkan mereka untuk mengeroyok garam. Garam diterjang oleh 5 orang preman sekaligus. Garam memutar otak dan melihat sebuah celah. Ia pun berlari ke samping menghindari mereka. Para preman mengira garam ingin kabur. Namun ternyata garam berlari ke atas tembok lalu meloncat. Garam yang terkepung oleh para lelaki haus menemukan celah untuk menang melawan mereka. Ia akan mengincar si bongsor di baris belakang. Garam melayang di udara lalu menghantam kepalanya dengan lututnya. Si bongsor yang sudah sempoyongan diulti lagi oleh serangan spesial garam. Garam melakukannya berkali-kali dan itu membuat salah satu preman gatahan dan berlari ke arah garam. Namun sayangnya garam memiliki kekuatan fisik kedua, yaitu penglihatan slow motion. Selain itu garam juga memiliki kecepatan reaksi manusia super. Ia segera menghindar dan menjotos preman tersebut. Penyebabnya adalah karena ganglia basal otak garam berkembang secara tidak normal. Pukulan biasa dari kroco tidak akan bisa mengenai garam. Dan benar saja, garam menghindari pukulan-pukulan kroco layaknya seorang petinju dan menghantam mereka berdua. Satu kroco yang tersisa mendapat tendangan memutar dari garam. Kecepatan reaksi garam adalah 27 meter per detik, secepat kucing dan 10 kali lebih cepat dari manusia biasa. Tiba-tiba garam dipeluk dari belakang oleh si bongsor. Garam yang menumbangkan para kroco belum lolos dari bahaya. Si bongsor membekuknya dari belakang. Ia menyuruh para kroco yang tepar untuk bangun dan memukuli garam. Dari raut wajahnya garam terlihat sangat tidak terkesan. Salah satu kroco bangkit dari tanah, namun giginya sudah ada minus. Si kroco menerjang garam yang dibekuk oleh si bongsor. Namun lucunya garam masih bisa menghindar. Bahkan ia juga bisa menendang keteknya. Si bongsor langsung pengen sok mantep dan memiting garam. Namun ia salah perhitungan. Garam meremas telur omega bergizi milik si bongsor. Tentu saja itu membuatnya mengerang kesakitan. Garam yang masih meremas telur mata sapinya dengan mudah meloloskan diri. Si bongsor gemeteran tak karuan. Ia memohon-mohon agar garam berhenti. Si kroco yang ditendang barusan melihat garam yang sedang meremas Kinder Joy dengan penuh rasa takut. Bukannya berhenti, garam malah mainan squishy. Takut Kinder Joy-nya menjadi target berikutnya. Ia pun lari tunggang langgang. Ternyata aksi remas squishy itu membuat semua ingin kabur karena mereka masih ingin punya masa depan. Semua anak buah Jinwo kabur karena aksi remas-remas garam. Garam pun usil menendang kroco. Kepalanya terbentur motor. Garam pun memberi kembalian lebih lagi. Jinwo dan trio Kwek-Kwek ketakutan seiring garam berpose. Dengan kerennya di depan mereka, garam mengaku kecewa. Ia menganggap Jinwo hanya membual ketika ingin membuat garam senang. Namun garam tidak merasakan perlawanan dari para kroco milik Jinwo. Yunjin menyuruh kakaknya untuk turun tangan mengatasi garam. Jinwo sangat takut. Di pikirannya hanya terbesit kata kabur. Namun garam seakan bisa membaca pikiran Jinwo yang ingin kabur. Jinwo merinding sejadi-jadinya. Garam berkata ia akan tetap mengejarnya kemanapun, bahkan ke neraka sekalipun. Merasa tertindas harga dirinya, Jinwo menyerang garam. Garam dengan sigap bertahan dari tinju Jinwo. Tinju tersebut lumayan keras dan berhasil membuat lengan atas garam biru lebam. Garam memuji tinju Jinwo karena berhasil melukainya. Dan sekarang saatnya garam menunjukkan tinjunya sendiri. Jinwo kembali menyerang garam. By one terus berlanjut. Garam melayangkan liver shot, tinju yang menarget organ hati. Jika Jinwo kena, maka ia akan pingsan. Beruntung Jinwo menangkisnya. Garam memuji Jinwo karena bisa selamat dari jurus mautnya. Karena berhasil menangkis serangan garam, Jinwo jadi pede. Jinwo mengaku belum lama ini ia menang melawan ketua STM sebelah yang kekuatan pukulannya sedikit lebih keras dari pukulan garam. Jinwo membandingkan tubuh ketua STM yang tebal karena merupakan anak gym, dan bila dibandingkan dengan tubuh garam yang mungil, tentu garam kalah power. Mendengar itu garam hanya terdiam seiring Jinwo mulai menyerang garam kembali. Garam berusaha menghindar, namun garam terlihat mulai kewalahan. Jinwo menduga garam kelelahan dan semakin pede. Ia menyerang garam dengan lebih getol lagi, menyebabkan garam tersandung. Skuter elektrik. Jinwo memusatkan tenaga lalu melempar pukulan yang sangat keras. Namun hebatnya garam menghilang ketika Jinwo melihat ke depan. Terlihat garam berada di sana. Seakan garam bisa teleport. Di tengah kebingungannya, bogem maut garam melesat. Garam yang berpindah
pindah tempat mengejutkan Jinwo dengan bogem langsung ke Komo. Itu ternyata merupakan efek dari kekuatan supervisi. Ketiga Garam, yaitu langkah eksplosif. Menggunakan tubuh bagian bawah, Garam yang memiliki berat badan 48 kg bisa squat sambil mengangkat beban sebesar 250 kg. Kekuatan tubuh bagian bawah Garam sangatlah kuat. Ditambah dengan refleksnya yang sangat cepat, membuatnya bisa bergerak dengan sangat lincah, seakan bisa teleport. Jinwo terkapar. Trio Quack semakin panik karena jika Jinwo kalah, maka selesailah riwayat mereka semua. Yunjin menghina Jinwo karena kalah dengan hanya satu anak perempuan. Jinwo membentak Hyunjin dan menyuruhnya melawan Garam sendiri. Garam memuji Jinwo karena masih siuman. Sudah lama Garam tidak bermain dengan mainan sebagus Jinwo. Jinwo sadar ia harus main pertarungan bawah, di mana ia akan membanting dan mengunci Garam di tanah. Jinwo menerjang Garam hingga kepala Garam terbentur ke tanah, mengunci kaki lengan dan mencekik Garam, lalu bersiap untuk memukulnya. Jinwo merasa di atas angin karena menerjang dan mengunci Garam di tanah. Namun naas, Garam mengangkat dan mendorong Jinwo dengan lututnya, mengunci dan memutar paha Jinwo, lalu memutar balikkan keadaan dengan memitingnya. Ternyata Garam adalah ahli jujitsu. Ternyata menurut analisa Sekretaris Pack, jika Garam berhasil dijatuhkan oleh seseorang, itu berarti Garam sengaja melakukannya untuk bersenang-senang. Garam berkata pada Jinwo, jika ia mulai main pertarungan bawah, ia harus siap kalau salah satu bagian tubuhnya dipatahkan. Garam mematahkan tangan Jinwo. Bunyinya renyah seperti ranting pohon. Jinwo meminta tolong pada trio Quack untuk panggil ambulans dan polisi, namun mereka lari kabur ketakutan. Garam menduga ini akan terjadi karena mereka tidak setia kawan. Garam mengatakan bahwa ia berencana untuk mematahkan semua kaki tangan Jinwo dan membuatnya jadi mainan telur roli-poli. Jinwo memperingatkan Garam untuk tidak lanjut mematahkan bagian tubuhnya yang lain. Namun Garam tidak peduli dan mulai mengeksekusi. Garam sukses mengubah Jinwo menjadi wayang, mematahkan semua kaki dan tangannya. Garam tertawa dengan penuh nafsu dan kepuasan. Jinwo mewek sampai ngiler-ngiler. Garam menginjak Kinderjoy Jinwo dan mengatakan, baik di Korsel maupun di Korut, laki-laki selalu tidak bisa mengendalikan otong mereka. Garam mendengar bahwa Jinwo melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji pada anak-anak cewek lain, menggunakan otongnya. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu anak Om Bejo, sampai nekat menyelesaikan hidupnya sendiri. Mendengar itu, Jinwo bertanya apakah Garam keluarga dari anak Om Bejo. Namun Garam bilang tidak mungkin karena ia membelot dari Korut sendirian. Garam penasaran kenapa para laki-laki merintih kesakitan bila Kinderjoy mereka diremas. Garam sudah membacanya di salah satu situs web Korea Selatan. Rasa sakitnya sungguh gong sangat. Mengetahui hal itu, Garam semakin ingin meremas Kinderjoy. Jinwo hanya bisa pasrah kesakitan ketika Garam meremukkan squishy-nya. Mendengar teriakannya, Garam sangat terpuaskan. Trio Quack berlari untuk kabur dari Garam. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Garam mengejar mereka atau tidak. Serdadu berdagu masker mengusulkan untuk minta tolong sama warga. Ternyata jika geng Jinwo ingin beroperasi, mereka akan menaruh rambu perbaikan di depan jalan tersebut biar gak ada warga yang masuk ke jalan dan menghentikan mereka. Percuma mencari bantuan orang karena memang tidak ada orang. Yunjin memiliki firasat buruk karena Garam tidak terlihat di sepanjang jalan, padahal para kroco masih ada dan terbaring. Maka dari itu Yunjin menyuruh para serdadunya untuk segera lari. Namun ia tidak sadar bahwa Garam sudah ada di depan mereka. Yunjin tertabrak dan jatuh. Garam menjelaskan bahwa ia memakai skuter listrik dan memutari jalan tersebut. Skuter itu juga dimodifikasi secara ilegal sehingga kecepatan lajunya tidak normal. Melihat trio Quack yang gemetar, Garam memutuskan untuk kembali memberikan mereka pelajaran. Serdadu berdagu masker ogah untuk dididik Garam lagi. Garam mengejarnya dengan skuter, menjambaknya, lalu mengepel aspal dengan wajahnya. Yunjin dan Serdadu berambut hitam ketakutan karena Garam mengepel aspal dengan muka Serdadu berdagu masker. Mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain berlutut. Garam menanyakan rencana mereka selanjutnya jika mereka berhasil meminta para lelaki haus untuk membuat Garam bubuk. Mereka diam gak mau jawab. Garam meminta HP Yunjin. Pastinya dengan lemah lembut. Maka dari itu Yunjin memberikan iPhone pinknya kepada Garam. Garam membuka galeri foto iPhone Yunjin dan menemukan koleksi foto Shure di sana. Garam yang bingung kembali bertanya dengan gestur sopan pada Yunjin. Garam berkata jika dirinya tidak hati-hati, bisa saja Garam juga menjadi bagian dari koleksi foto Shure di iPhone Yunjin. Walau Garam menanyakan tentang hal itu, sebenarnya ia sendiri tidak mengerti konsep dari malu karena buku. Untuk dirinya yang psikopat dan tidak bisa merasakan malu, hal itu terasa sangat asing. Tetapi yang pasti itu mengerikan untuk manusia normal. Maka dari itulah Garam tiba-tiba punya ide cemerlang.